Bab 2935. Memiliki citra rasa itu. Pena kebenaran agung tiba-tiba menjadi sedikit kesal. Tolong jangan remehkan aku, boleh tidak? Miley mengerutkan bibirnya. Sebelumnya pena kebenaran agung mengikutinya. Ia hanyalah bajingan yang lebih buruk dari menara kecil. Menara kecil. Pena kebenaran agung berkata lagi, sebelumnya itu adalah tubuh bayangan, sekarang aku adalah tubuh utama. Tubuh utama, apa kamu mengerti? Miley berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk memegang pena kebenaran agung. Begitu dia memegangnya, aura menakutkan tiba-tiba menyelimuti dirinya. Aura kebenaran agung. Pena kebenaran agung melanjutkan, semua aturan hukum, aturan ilahi dan aturan Tao di dunia ditulis untukku. Miley sangat gembira dan berkata dengan cepat, dengan kata lain, kamu bisa melanggar semua aturan hukum, aturan ilahi dan aturan Tao. Pena kebenaran agung berkata, tidak bisa. Wajah Miley langsung menjadi gelap. Pena kebenaran agung menghela nafas dengan suara pelan, jangan terlalu realistis. Bagaimanapun juga, aku adalah pena kebenaran agung. Aku adalah pena kebenaran agung di tangan Tuan. Itu adalah simbol status. Terlebih lagi, kemampuannya juga lumayan. Di samping, Usmatian tampak terdiam. Sialan. Ini adalah pena kebenaran agung. Tuan Muda Ye masih mikir ini atau itu. Apa-apaan ini? Kali ini, Miley menyimpan pena kebenaran agung dan menggantungkannya di pinggang. Sekarang, dia tidak mau lagi menggunakan benda asing. Tak terkalahkan. Bilang tak terkalahkan mungkin agak terlalu sombong, tapi setelah 3 serangan pedang, dia merasa hanya memiliki sedikit lawan. Bahkan penguasa tiada batas datang, juga tetap harus berlutut. Penguasa tiada batas. Miley menarik kembali pikirannya, kemudian melihat ke samping Usmatian, senior Usma, apa tingkatan alam di atas alam mengetahui Tao ini? Mendengar hal ini, Usmatian tiba-tiba menjadi bersemangat. Inilah. Tuan Muda Ye akhirnya bertanya. Usmatian dengan cepat berkata, setahuku, tingkatan alam di atasnya adalah alam tiada jalan yang legendaris. Miley sedikit mengernyit, tiada jalan. Usmatian mengangguk, ya. Alam tiada jalan adalah mengamalkan kebenaran agung Tuan Pena kebenaran agung sampai akhir, kemudian mulai mengamalkan Tao sendiri, yaitu tiada jalan dan alam tiada jalan ini juga dikenal sebagai orang yang melompat keluar dari aturan yang ada. Namun, aku belum pernah melihat ada orang yang mencapai tingkatan alam ini. Tiada jalan. Setelah Miley terdiam beberapa saat, dia berkata, lompat keluar dari kebenaran agung Tuan Pena kebenaran agung. Usmatian mengangguk. Miley melihat pena kebenaran agung di pinggangnya, kamu seharusnya tahu sesuatu, kan? Setelah hening beberapa saat, pena kebenaran agung berkata, aku tahu. Miley tersenyum dan berkata, katakan. Pena kebenaran agung menghela nafas pelan, apa yang dia katakan itu benar, tapi dia salah tentang satu hal, yaitu alam mengetahui Tao tidak sesederhana itu. Memotong masa lalu, memotong masa kini, memotong masa depan, lalu menguasai kekuatan ilahi, kekuatan aturan Tao. Harus mencapai sampai batasannya dan menerobos sendiri, baru kemungkinan untuk mencapai alam tiada jalan. Namun sekarang kamu jelas belum mencapai batasannya, jadi kamu tidak bisa mencapai alam tiada jalan untuk saat ini. Miley bertanya, bagaimana cara mencapai tiada jalan? Pena kebenaran agung berkata dengan suara dalam, presipitasi. Presipitasi usia. Miley mengerutkan kening. Pena kebenaran agung tersenyum pahit, kamu sudah sangat kuat sekarang. Miley menggelengkan kepalanya, tidak cukup. Bukakan pintu belakang untukku. Usmatian. Pena kebenaran agung berkata dengan suara dalam, apa kamu serius? Miley sedikit mengernyit,
apa menurutmu aku bercanda? Pena kebenaran agung berkata dengan suara dalam, tergesa-gesa akan gagal. Kamu harusnya memahami kebenaran ini. Miley berkata, jadi, tunjukkan pintu belakang. Pena kebenaran agung hening. Miley bertanya, apakah ada masalah? Setelah hening beberapa saat, pena kebenaran agung berkata, jika kamu bersikeras, aku bisa membantu. Di samping, Usmatian tampak kaget. Astaga, benar-benar bisa dari pintu belakang. Boleh main seperti ini. Apakah ini adil bagi kultivator lainnya? Kali ini, Miley tiba-tiba melihat ke arah Usmatian dan berkata, kalau begitu, kamu akan berlatih bersama denganku. Mendengar hal ini, Usmatian langsung gembira dan berkata dengan cepat, terima kasih Tuan Muda Ye. Hei! Dari pintu belakang, aromanya harum sekali. Saat ini, pena kebenaran agung berkata, ada semacam presipitasi yang disebut warisan. Kamu dapat menerima warisan dari para master raksasa kuno, kemudian presipitasi melalui warisan mereka. Miley sedikit mengernyit, begitu. Pena kebenaran agung berkata, ya, ini adalah cara tercepat. Jika itu orang lain, mungkin tidak berhasil, tetapi kamu pasti akan berhasil, karena ada aku di sini, bisa melindungi kesadaran dan jiwa spiritual kamu, agar kamu tidak terkikis oleh kekuatan mereka. Miley berkata dengan suara dalam, apakah ada cara yang lebih sederhana? Setelah terdiam cukup lama, pena kebenaran agung berkata, saudaraku, ini sudah terlalu terus terang. Jika kamu ingin lebih sederhana, maka kamu hanya bisa memanggil adik. Karena adikmu adalah kecurangan terbesar. Wajah Miley penuh garis hitam, apa-apaan. Seolah-olah dirinya sering berbuat curang. Apakah dia orang yang seperti itu? Miley berkata, mau kemana cari raksasa kuno? Pena kebenaran agung berkata, ada seseorang tepat di depan kamu. Kamu bisa mulai dari dia. Ekspresi Usmatian membeku. Pena kebenaran agung ini tidak menganggap dirinya serius. Namun itu normal. Orang ini mengikuti Tuan Pena kebenaran agung. Dia menghormati Miley karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi orang lain tidak begitu mudah untuk diajak bicara. Selain 3 pedang, siapa yang harus diberi muka oleh kebenaran agung? Penguasa tiada batas, hanya dia beri separuh wajah saja. Kali ini, Miley memandang Usmatian. Usmatian berpikir sejenak lalu berkata, oke. Miley tersenyum dan berkata, senior, jangan khawatir, ikuti aku, kamu juga bisa mencapai alam tiada jalan. Usmatian dengan cepat berkata, aku percaya Tuan Muda Ye. Miley tertawa. Kemudian, Miley mulai menerima warisan Usmatian. Sedangkan terhadap Miley, Usmatian juga memberikan semua yang dimilikinya secara menyeluruh. Akademi Guanxuan. Saat ini Akademi Guanxuan di kota alam fana telah mencapai skala tertentu. Namun karena Daisy, sebagian besar orang yang bergabung dengan Akademi Guanxuan memiliki motif yang tidak murni. Semua orang ingin memurnikan pil. Di dunia fana, status master pil obat terlalu tinggi. Harus dikatakan bahwa di dunia manapun, seorang master pil obat memiliki status yang sangat tinggi. Dan bagi orang-orang seperti Daisy, status mereka bahkan lebih luar biasa. 3 kekuatan besar lainnya sangat iri dengan bergabungnya Daisy ke Akademi Guanxuan. Di halaman kecil, Quincy dan Daisy duduk berhadapan. Ini pertama kalinya keduanya bertemu. Quincy berkedip, saat kamu datang, apa era saat itu? Daisy tertawa, saat pulau pertama kali kembali. Quincy tertegun, lalu tersenyum, 2025. Ya Tuhan, kamu datang ke sini jauh lebih awal dariku. Daisy tersenyum, lalu berkata dengan serius,
Nona Quincy, apakah kamu dari aliansi galaksi? Quincy menggelengkan kepalanya, tidak. Tapi, mereka mengundangku, tapi aku tidak memilih untuk bergabung. Daisy sedikit bingung, kenapa? Quincy tertawa dan berkata, mereka ingin menyatukan dunia asing, itu sama sekali tidak mungkin. Daisy berkata dengan suara dalam, aku telah berhubungan dengan mereka, dan latar belakang mereka sangat menakutkan. Mereka semua adalah sekelompok orang yang curang. Quincy menggelengkan kepalanya, kamu belum pernah melihat kecurangan yang sebenarnya. Daisy memandang Quincy, siapa? Quincy tersenyum dan berkata, Millie. Daisy ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sejujurnya, aku belum tahu banyak tentang Tuan Muda Ye. Quincy tersenyum dan berkata, aku tahu kekhawatiran kamu khawatir bergabung dengan Akademi Guanxuan akan membawa masalah pada Akademi Guanxuan. Dalam hal ini, kamu tidak perlu khawatir. Daisy tersenyum dan berkata, aku merasa lega mendengar Nona Quincy berkata seperti itu. Saat mengatakan itu, dia berkedip dan sedikit penasaran, apakah Tuan Muda Ye adalah pemeran utamanya. Quincy juga berkedip, kata-kata harimau dan serigala. Aku tidak bisa merusaknya, akan ada bahaya. Daisy mengerti maksud Quincy dan langsung tertawa, kalau begitu aku merasa lega. Hehehe. Kedua wanita itu tersenyum seperti rubah. Pada saat itu, seorang tetua tiba-tiba muncul di samping. Tetua itu membungkuk hormat kepada Quincy, lalu berkata, Ketua Paviliun, Aliansi Galaksi Wilson Sue datang berkunjung. Quincy sedikit mengernyit, Aliansi Galaksi. Tetua itu mengangguk. Quincy berpikir sejenak lalu berkata, persilahkan. Tetua itu mengangguk, berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, seorang laki-laki masuk ke dalam lapangan. Laki-laki itu mengenakan jubah putih dan memegang kipas lipat di tangannya. Dia terlihat sangat anggun. Setelah Wilson Sue menghampiri kedua gadis itu, dia tersenyum dan berkata, Ketua Paviliun Qin, Nona Daisy, aku Wilson Sue, dari Yanjing juga. Quincy tersenyum dan berkata, rekan senegara. Senegara. Wilson Sue tersenyum dan berkata, tepat. Sambil berbicara, dia melirik kedua wanita itu, lalu berkata, aku langsung ke inti permasalahan. Pemimpin aliansi awalnya ingin datang secara pribadi, tetapi dia tertunda karena beberapa urusan khusus, jadi minta aku datang. Kami ingin mengundang kalian berdua untuk bergabung lagi dengan aliansi galaksi kami. Quincy tersenyum dan berkata, sepertinya aku sudah mengatakannya sebelumnya. Wilson Sue mengangguk, aku tahu. Sambil berbicara, dia memandang Quincy dan berkata, Ketua Paviliun Qin, kali ini aku tidak mewakili aliansi galaksi, tapi Bima Sakti. Mewakili Bima Sakti. Quincy sedikit terkejut, lalu bertanya, apa maksudmu? Wilson Sue berkata dengan suara dalam, kalian berdua sudah lama di sini. Kalian harus tahu kesenjangan antara Bima Sakti kita dan peradaban dunia lain. Sekarang, Bima Sakti dilindungi oleh energi khusus. Orang-orang dari dunia lain belum bisa pergi ke sisi kita, tetapi begitu penjaga energi khusus ini menghilang, galaksi Bima Sakti kita akan berada dalam bahaya. Kedua wanita itu terdiam. Wilson Sue melanjutkan, Bima Sakti adalah tanah suci dan sebagai penduduk Bima Sakti, kita mempunyai tanggung jawab untuk melindungi tanah suci ini. Tujuan kita sangat sederhana, yaitu melindungi Bima Sakti, jangan biarkan orang dari dunia lain masuk ke galaksi Bima Sakti. Daisy tiba-tiba berkata, setahuku, di dunia fana ada lorong menuju Bima Sakti. Tapi sepertinya lorong itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Artinya, orang dari dunia lain seharusnya tidak bisa pergi ke galaksi Bima Sakti kita sekarang. Wilson Sue menggelengkan kepalanya, itu dulu.
Kedua nona mungkin tidak tahu bahwa informasi terbaru kita menunjukkan bahwa seseorang dari dunia lain telah tiba di Bima Sakti. Daisy sedikit mengernyit, siapa? Wilson Sue berkata dengan serius, 2 orang dan 1 iblis. Mendengar ini, Quincy memandang Wilson Sue dan Wilson Sue berkata, seorang gadis kecil dengan monster putih. Gadis kecil ini tampaknya juga monster, memiliki kekuatan yang tidak diketahui. Bagaimanapun juga, selalu buat kekacauan di sana. Selain itu, ada juga wanita bergaun polos. Orang ini lumayan bagus, sepertinya dia adalah seorang dewa pedang. Quincy berpikir sejenak lalu berkata, kalian tidak menargetkan mereka bertiga, kan? Wilson Sue berkata dengan serius, kami telah mengirim orang untuk mencari gadis kecil dan monster kecil itu. Sedangkan untuk wanita bergaun polos, sepertinya dia telah meninggalkan Bima Sakti. Tetapi, kami telah mengeluarkan perintah buronan, seluruh alam semesta memburu orang ini. Saat berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya dan cahaya dingin muncul di matanya. Siapapun yang menyinggung negara Huaxia kita akan dihukum tidak peduli seberapa jauh. Quincy bersandar di kursi, setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut, operasi ini, seperti Wendirto. Wendirto. Bersambung.